Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, pada hari ini KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno lengkap yang saya sebagai Ketua Harian memimpin, dihadiri oleh Menko Perekonomian, beberapa menteri, 6 menteri, dari seluruhnya 8 anggota KNKS itu 3 Menko, 8 menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, LPS, dan juga Kadin. Jadi ini cukup lengkap. Dan pleno ini dalam rangka menyatukan langkah untuk menuju tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Itu sebagai cita-cita yang ingin kita wujudkan melalui 4 program yang sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KNKS, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah, dan juga pengembangan dan perluasan usaha syariah dari berbagai sektor, juga dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menyatukan programnya dan membahas dari semua aspek. Dan ini selain merupakan laporan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga, juga kita merumuskan langkah-langkah percepatan selanjutnya ke depan. Barangkali itu pada hari ini. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Menko. Silakan Pak Menko. Kemudian juga dari Direktur Eksekutif, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama mungkin dapat kami laporkan bahwa urutan nilai Islamic Finance Index kita di tahun 2020 naik dibandingkan 2019, masuk ke urutan kedua. Kemudian halal food di posisi keempat, fashion di posisi ketiga, media rekreasi posisi 5, friendly travel posisi 6, dan kosmetik farmasi ke-6, dan Islamic finance di posisi ke-6 di global. Kemudian kita lihat bahwa total aset perbankan yang syariah 4,41%, kemudian dana pihak ketiga 4,89% dan pembiayaan 4,54%. Ekonomi syariah mempunyai peran penting di mana kontraksi sektor di tahun 2020 lebih rendah daripada ekonomi nasional. Jadi kontraksinya hanya minus 1,75 bandingkan dengan nasional minus 2,07. Kemudian penguatan tadi sudah disampaikan dalam rapat terkait dengan penguatan ekonomi dan keuangan, penguatan halal value chain, penguatan UMKM, penguatan fatwa, regulasi tata kelola, penguatan ekonomi digital, literasi SDM, dan R&D. Kemudian beberapa yang perlu didorong adalah sisi supply dan demand agar jumlah atau kue daripada ekonomi syariah meningkat. Kemudian juga inklusi keuangan, percepatan program kurs syariah, wakaf mikro, keuangan digital, inklusi keuangan bagi santri dan pesantren, serta mendorong ekosistem industri dan kawasan industri halal. Demikian Bapak Wakil Presiden. Terima kasih. Pak Gubernur, baik, kami silakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Presiden yang hari ini melakukan rapat koordinasi untuk mensinergikan program-program dari pemerintah dan kelembagaan dalam Komite Nasional Ekonomi Keuangan
syariah ini. Terima kasih Bapak atas rapat koordinasi ini, sehingga program-program untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah dari pemerintah, Bank Indonesia, dan berbagai kementerian lembaga menjadi satu padu, tersinergikan dalam suatu arah yang jelas dengan tujuan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden untuk menjadikan ekonomi keuangan syariah Indonesia menjadi pusat dunia. Tadi sudah dibahas, disampaikan mengenai ada 12 program yang sudah disiapkan, dan di sini nomor 2, Bank Indonesia sangat mendukung karena Bank Indonesia juga sejak dari awal ikut dalam KNEKS di dalam program-program pengembangan ekonomi keuangan syariah. 3 hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan ekonomi keuangan syariah. Yang pertama adalah pengembangan ekonominya, yaitu melalui klaster-klaster pengembangan ekonomi baik di komunitas-komunitas, di masyarakat, maupun juga melalui pondok-pondok pesantren, digabungkan dengan industri menjadi halal value chains. Bank Indonesia fokus pada 2 produk utama, yaitu halal food dan halal fashion. Koordinasi kami lakukan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perdagangan, Pak Menteri tadi kami juga mengadakan fashion show untuk Muslim, modest fashion di beberapa tempat. Itu di bidang pengembangan ekonomi keuangan syariah. Ekonomi syariah. Di bidang keuangan syariah tentu saja dari Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen keuangan syariah di pasar uang, antara lain mengenai sukuk Bank Indonesia, demikian juga untuk instrumen-instrumen lindung nilai dan juga pembiayaan inklusif keuangan syariah. Termasuk di dalam keuangan syariah adalah mobilisasi wakaf produktif bersama-sama BWI maupun lembaga yang lain. Itu nomor 2. Nomor 3, dukungan Bank Indonesia adalah setiap tahun menggelar 3 kali festival ekonomi syariah di wilayah timur, di wilayah tengah, di wilayah barat. Dan 1 kali ISEP, Islamic Syariah Economic Festival, di mana event-event ini menjadi suatu event bersama yang terima kasih Bapak Wakil Presiden dijanjikan juga berbagai kemajuan-kemajuan dalam koordinasi KNEKS juga akan dilakukan di situ. Barangkali itu Pak, kami berterima kasih atas koordinasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Bu Menteri Keuangan untuk menambahkan. Terima kasih Bapak Wapres. Kami di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan adalah juga sekaligus Sekretaris KNEKS. Jadi dalam hal ini secara organisasi kita mendukung program-program yang sudah tadi disampaikan yang merupakan bahan untuk pembahasan rapat pleno hari ini. Secara khusus Kementerian Keuangan selama ini telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pangsa dan juga peranan ekonomi syariah dalam perekonomian Indonesia. Pertama, di dalam mendukung munculnya instrumen, yaitu surat berharga syariah negara. Indonesia selama ini sudah dikenal secara global sebagai issuer sovereign untuk sukuk yang terbesar. Di dalam negeri, Kementerian Keuangan juga mengembangkan surat berharga syariah secara retail, di mana jumlah investornya sudah semakin meningkat, dan kita memiliki identifikasi investor terutama kalangan milenial yang menjadi investor pemula untuk surat berharga syariah negara. Ini tentu akan sangat penting di dalam memperdalam dan mengembangkan surat berharga syariah negara dan pasar keuangan syariah di Indonesia. Kedua, Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021. Jadi di dalam pengembangan produk halal, usaha kecil menengah tidak dibebani tarif, atau dalam hal ini tarif untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah Rp0. Ini tentu ada konsekuensinya dari sisi anggaran, yaitu APBN untuk mendukung Badan BLU, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sehingga mereka bisa membimbing maupun tadi melaksanakan self-declare dari produk halal di level UMKM dengan tarif Rp0. Jadi selain menetapkan Rp0 untuk usaha kecil menengah,
kita juga memberikan dukungan APBN sehingga sertifikasinya bisa dijalankan secara konsisten dan kredibel. Yang kedua, kita juga memberikan dukungan untuk UMKM melalui instrumen-instrumen yang ada. Pertama, ultramikro yang sekarang sudah lebih dari 7 triliun. Kita memiliki pangsa khusus untuk produk ultramikro, itu yang di bawah KUR, yang merupakan produk syariah. Sehingga dalam ini juga akan memasukkan financial inclusion sampai level yang paling kecil. Tentu saja KUR juga dalam hal ini dengan Pak Menko Perekonomian, kita develop juga untuk yang merupakan pangsa syariah. Tadi barusan di depan Bapak Wapres ditandatangani kerjasama antara KNEKS dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window. Keduanya adalah institusi di bawah Kementerian Keuangan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mendukung industri, kompleks industri halal yang sekarang ini baru pada tahap awal untuk bisa melakukan pengembangannya, termasuk dalam hal ini bekerja sama dengan BPJPH Kementerian Agama untuk membuat kodifikasi produk halal ekspor dan impor. Jadi dalam hal ini produk-produk halal itu yang nantinya diekspor akan certified dengan dokumen pemberitahuan ekspor barang yang mensertified kehalalan dari produk tersebut. Sedangkan untuk impor yang akan dipakai di dalam negeri juga akan mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sekarang ini juga sedang meningkatkan dan berjuang untuk memasukkan klasifikasi produk halal di dalam Harmonized System Code, yaitu HS Code untuk produk-produk merchandise perdagangan internasional. Nanti kami bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan karena ini masuk di dalam World Custom Organization dan World Trade Organization mengenai Harmonized System Code ini. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa mengidentifikasi di neraca perdagangan kita berapa pangsa produk halal di dalam indikator neraca perdagangan tersebut. Terakhir tentu untuk mendukung tadi Indonesia sebagai pusat produk halal di dunia, kami juga akan memberikan dukungan juga melalui lembaga penjaminan ekspor, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, di mana kita akan membiayai ekspor melalui skema syariah untuk para usaha kecil menengah. Yang tadi kalau dikerubut bersama dengan Bank Indonesia melakukan value change dan kemudian didukung dengan pembiayaan dan akses market, maka kita akan menjadi jauh lebih efektif. Demikian Bapak Wapres yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.